Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzia Aziza dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 222222321. Nah, sebelum mulai ke pembahasan, ada yang tahu tidak mengapa penting bagi kita mempelajari asal mula, hakikat, dan karakteristik bahasa? Oke, kita dapat melihat bagaimana bahasa mempengaruhi cara kita berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Pada zaman sekarang, bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi antar budaya dan globalisasi. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang dan memahami perbedaan budaya yang ada di dunia. Bahasa juga memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dari sumber yang berbeda dan memperluas wawasan dan pengalaman kita. Namun, bahasa juga dapat menjadi sumber konflik dan kesalahpahaman jika tidak digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami asal mula, hakikat, dan karakteristik bahasa. Mau tahu kelanjutannya? Simak videonya sampai habis ya. Baik, poin pertama yang saya bahas yaitu tentang asal mula bahasa. Teori-teori tentang asal-usul bahasa selalu berbeda, sangat sulit untuk mengetahui bagaimana bahasa manusia pertama kali muncul. Para pakar bahasa dan bidang lain terus berusaha memecahkan teka-teki tentang asal-usul bahasa manusia. Hasilnya bagaimanapun lebih mirip dengan mitos atau dongeng yang jelas sulit diterima secara ilmiah. Ada dua jenis teori tentang asal-usul bahasa, ada teori tradisional dan teori modern. Nah, saya akan menjelaskan tentang mitos bahasa. Nah, sekitar abad ke-17 sebelum Masehi, kisah klasik Mesir tentang Kaisar Psamtikus mencoba menentukan bahasa mana yang paling pertama digunakan manusia. Ia mengambil dua bayi dari keluarga biasa dan memberikan mereka kepada seorang gembala untuk menjaga mereka. Bayi-bayi itu hanya diberi makan dan diberi minum tanpa diajak komunikasi. Dengan dugaan Kaisar adalah si bayi ini akan berbicara jika waktunya tiba. Percakapan bayi pertama akan menunjukkan dari bahasa apa sebenarnya semua bahasa di dunia berasal. Setelah berlama-lama di hutan, tiba bayi ini mengeluarkan suara, yaitu bekos. Gembala itu mencatat dan memberitahu ke Kaisar apa yang terjadi. Setelah mendengar laporan, si Kaisar ini meminta para penasehatnya untuk menemukan asal kata bekos dan definisinya. Setelah banyak penelitian, ditemukan bahwa kata bekos berasal dari bahasa Phrygia, Mesir kuno yang berarti roti. Akibatnya dianggap bahwa bahasa Phrygia adalah bahasa tertua di dunia. Selanjutnya, dalam studi bahasa dulu, orang mendasarkan keyakinan asal mula bahasa dengan bersandar pada dogma agama atau teks agama. Misalnya, ada sekelompok orang yang mengira bahwa semua bahasa dunia ini diturunkan dari bahasa Ibrani di Taman Firdaus. Dari sumber satu bahasa itulah kemudian terbentuk pelbagai bahasa manusia. Adapun bahasa yang diajarkan adalah bahasa Arab. Oleh sebab itu, ada keyakinan bahwa bahasa pertama yang ada di muka bumi ini adalah bahasa Arab. Sementara itu, bangsa Yahudi berkeyakinan bahwa bahasa Yahudi merupakan bahasa pertama di dunia. Keyakinan itu ditopang oleh penjelasan dalam kitab yang menyebutkan bahwa Tuhan berbicara dengan Adam dalam bahasa Yahudi. Kejadian itulah yang menimbulkan kekacauan dan manusia berpencar ke segala penjuru atau kemana-mana. Selanjutnya, sampai ke akhir abad ke-17 Masehi, seorang filosof Swedia bernama Andreas menyatakan bahwa Adam berbicara dalam bahasa Denmark dan ular berbicara bahasa Prancis. Pernyataan ini dimunculkan untuk meyakinkan orang-orang tentang bahasa apa yang pertama tercipta, mengingat Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Lain pula dengan pandangan spekulatif Gropius Becanus yang mengatakan bahwa Tuhan bicara dalam bahasa Belanda. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional itu ada yang pertama ada teori Puh-Puh. Teori ini dicetuskan oleh Charles Darwin dan dinamai oleh Max Muller. Menurut teori ini, bahasa manusia berasal dari bentuk yang primitif, mungkin hanya sebagai ekspresi emosi seperti perasaan jengkel atau jijik yang diucapkan dengan bunyi puh atau pis.
Yang kedua ada teori ding-dong. Teori ini juga dikenal sebagai teori nativistik. Menurut Max Muller, manusia memiliki insting khusus untuk mengeluarkan ekspresi ujaran sebagai respon terhadap kesan yang diterima melalui indera. Analoginya adalah pukulan pada bel yang menghasilkan bunyi yang sesuai. Namun Max Muller akhirnya menolak teori ini. Yang ketiga ada teori Yoheho. Tidak diketahui siapa yang pertama kali mencetuskan teori ini. Menurut teori ini, bahasa pertama muncul dalam kegiatan sosial di mana sekelompok orang primitif bekerja sama dalam menghasilkan ucapan khusus setiap tindakan yang dilakukan. Yang keempat ada teori Bobo, teori onomatopeik atau echoic. Teori ini menyatakan bahwa kata-kata pertama dalam bahasa adalah tiruan suara alam seperti guntur, angin, ombak, atau suara hewan seperti kokok, ayam, atau bunyi induk. Namun Max Muller membantah teori ini dengan menyatakan bahwa teori ini hanya berlaku untuk suara kokok ayam dan bunyi itik. Yang kelima ada teori isyarat, gestur teori. Menurut teori ini, isyarat mendahului ujaran. Para pendukung teori ini menunjukkan penggunaan isyarat oleh binatang dan sistem isyarat yang digunakan oleh orang-orang primitif. Contohnya adalah bahasa isyarat yang digunakan oleh suku Indian di Amerika Utara. Namun, dalam beberapa situasi, isyarat tidak dapat digunakan dan manusia primitif harus berkomunikasi dengan isyarat lisan. Lalu selanjutnya ada teori Tauqif. Teori ini berpendapat bahwa bahasa berasal dari Tuhan melalui ilham, pembawaan, dan insting. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Tuhan mengajarkan nama-nama benda kepada Adam dan menyebutkan nama-nama tersebut. Teori istihlah terus lanjutnya ada teori istihlah. Menurut teori kesepakatan, bahasa muncul di dunia karena ada persetujuan antara manusia yang menggunakan bahasa yang sama. Seorang pendukung teori ini adalah Ibnu Jini, menyatakan bahwa bahasa berasal dari ciptaan manusia, bukan dari wahyu yang diberikan Tuhan. Menurut Ibnu Jini, apa yang Allah katakan dalam ayat 31 dalam surat Al-Baqarah tidak berarti bahwa dia memberikan bahasa kepada Adam secara langsung, tapi hanya memberinya kemampuan untuk berbicara. Selain itu, apa yang Allah katakan dalam ayat-ayat lainnya sebagai disebutkan di atas memiliki arti yang sama. Dengan kata lain, bahasa adalah produk manusia yang berkembang dan berkembang seiring dengan upaya manusia. Terakhir, ada pendekatan modern. Pendekatan modern ya seperti perlengkapan fisik yang sempurna disediakan untuk memungkinkan kemampuan bicara pada manusia. Namun, bicara melibatkan lebih dari sekedar organ fisik. Faktor psikologi juga dapat terlibat dalam proses bicara. Kesimpulannya, bahasa dan manusia berevolusi secara bersamaan. Sekitar 1 juta tahun yang lalu, manusia pertama kali muncul di bumi. Elemen-elemen yang mempengaruhi perkembangan menjadi Homo sapiens juga mempengaruhi perkembangan bahasa. Bentuk tubuh yang tegak, mata stereoskopik, dan korteks kortikal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain telah membantu perkembangan manusia. Manusia berubah dari makhluk yang agak manusiawi menjadi manusia yang benar-benar manusiawi seiring dengan berkembangnya otak mereka. Mereka mulai menciptakan dan menggunakan alat setelah memiliki kemampuan dan mulai berbicara. Nah, itulah tadi beberapa teori tentang asal mula bahasa. Selanjutnya kita akan membahas hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau sekelompok masyarakat sejak dahulu kala telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Bahasa tulis baru datang kemudian setelah muncul para ahli linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Kesepakatan masing-masing kelompok atau lingkungan masyarakat penggunaan bahasa tersebut. Hakikat bahasa yang pertama yaitu bahasa memiliki sistem. Bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh kelompok masyarakat pengguna bahasa tersebut. Contoh, suatu masyarakat sebut saja kelompok A menyusun bunyi yang berasal dari fonem-fonem A, et, o, s, jadi atos, dan memberi makna keras. Namun, ada pula kelompok masyarakat lain, sebut saja kelompok B, menyusun bunyi-bunyi yang sama, a, tos, atos, dengan makna yang berbeda, yakni sudah. Jika bunyi-bunyi tersebut disusun menjadi et,
SOA, masing-masing kelompok tersebut tidak akan pernah mengenal dan tidak pernah mengerti maknanya, karena dalam kelompok mereka tidak pernah ada kesepakatan susunan bunyi atau sistem bunyi seperti itu. Jadi sistem bahasa suatu masyarakat terbentuk dari masyarakat penggunanya. Lalu yang kedua, yaitu bahasa itu bermakna. Dengan konsep tentang sistem bahasa di atas, artinya bunyi-bunyi yang disusun secara teratur berdasarkan kesepakatan tersebut diberi makna sehingga dapat dipahami oleh pengguna. Bunyi-bunyi yang disusun tidak berdasarkan sistem tidak akan bermakna. Jadi, bahasa adalah susunan bunyi-bunyi yang bermakna. Artinya, jika tidak bermakna, itu bukan bahasa, dan makna itu akan muncul karena penggunaan sistem secara benar. Lalu, yang terakhir yaitu bahasa memiliki fungsi. Orang berbahasa karena ingin mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam pikiran dan perasaannya. Apakah sesuatu tersebut diungkapkan pada dirinya sendiri atau pada orang lain? Contoh, 1. Jika saya punya komputer, saya tidak perlu membayar orang untuk mengetikkan makalah ini. Ungkapan ini diujarkan seorang kepada dirinya sendiri. Pikiran tersebut merupakan ide yang diperuntukkan bagi dirinya. Yang kedua, Bu, besok di rumah saya ada acara. Tolong siapkan 25 potong ayam goreng dan 25 nasi lalap ya. Ujaran ini diungkapkan kepada seorang ibu, pengusaha rumah makan atau juru masak. Nah, seperti itu tentang hakikat bahasa. Lanjut ke pembahasan karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa. Soehardi dalam Rosidin 2022 halaman 24 menjelaskan bahwa bahasa memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sistematik, yaitu memiliki aturan atau pola. Aturan tersebut dapat dilihat melalui dua hal, yakni sistem bunyi dan sistem makna. Yang kedua, bahasa adalah manasuka atau arbiter dan konvensi atau persetujuan. Pada awalnya bahasa memang manasuka, namun karena perkembangannya sudah berurat dan berakar, yang manasuka tersebut menjadi kebiasaan, kemudian menjadi aturan yang tetap atau menjadi sebuah sistem. Yang ketiga, bahasa adalah ucapan atau vokal. Yang keempat, bahasa adalah simbol, yaitu simbol makna atau pesan yang disampaikan. Yang kelima, bahasa mengacu pada dirinya, yaitu dapat dianalisis untuk memahami bahasa tersebut. Yang keenam, bahasa adalah manusiawi, yaitu alat komunikasi yang digunakan manusia. Dan binatang itu tidak berbahasa ya. Dan yang ketujuh, bahasa adalah komunikasi. Jadi bahasa sebagai alat untuk komunikasi. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materinya. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tahu bukan tentang asal mula, hakikat, dan karakteristik bahasa? Yuk kita mengulang sekilas secara garis besar. Ada banyak upaya manusia dalam mempelajari bahasa. Ada yang menggunakan mitos bahasa, filsafat, dan ada juga yang menggunakan pendekatan agama. Terdapat dua teori tentang asal mula bahasa, yaitu teori tradisional dan teori modern. Hakikatnya bahasa adalah ujaran. Bahasa memiliki sistem, bahasa memiliki fungsi, dan bahasa itu bermakna. Karakteristik bahasa itu sistematik, manasuka, sebuah ucapan, simbol, manusiawi, dan sebagai alat komunikasi. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.